Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Mekanika Tanah 2. Seperti minggu lalu kita sudah melaksanakan pengambilan data pengujian sondir di lapangan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan tabulasi data dan grafik. Nah, nanti dari tabulasi data dan grafik ini akan kita bikinkan kesimpulan dari penyondiran. Nah, terutama sekarang saya akan menjelaskan lagi apa sih yang akan kita dapatkan dari praktikum sondir itu sendiri. Saya berharap semuanya sudah memiliki yang namanya job sheet dari SPT atau Standard Penetration Test, atau juga CPT, Penetration Test, atau juga yang sering disebut dengan pelaksanaan praktek sondir atau uji sondir. Di situ kan kita ada tujuan dari praktikum. Tujuan yang pertama itu ada setiap mahasiswa itu dapat mengetahui perlawanan penetrasi konus dan hambatan lekat setiap kedalaman tanah. Dan yang kedua adalah untuk menentukan kedalaman tanah keras. Dan yang ketiga, agar mahasiswa dapat melaksanakan pengujian penetrasi konus dengan prosedur yang benar. Yang keempat, agar mahasiswa atau mahasiswa mendapatkan atau menggambarkan grafik hubungan antara nilai konus, jumlah hambatan lekat, serta rasio gerakan terhadap kedalaman. Nah, yang terakhir adalah agar mahasiswa dapat menghitung dan melaporkan hasil pengujian dari penyondiran. Nah, dari tujuan yang 5 ini kita sudah melaksanakannya. Yang pertama sudah, dan yang kedua kita sudah laksanakan juga, yang ketiga dan keempat juga sudah, dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat menghitung dan melaporkan hasil penyondiran. Nah, ini yang saya harapkan dapat dibantu dengan video tutorial ini, dan saya harapkan job sheet ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa semua. Target yang kita harapkan di video tutorial ini adalah saya akan mensimulasikan dari data yang 3 ini. Pertama ada kedalaman, kedua hambatan konus, dan yang ketiga adalah jumlah hambatan. Yang kita cari nanti adalah jumlah hambatan pelekat, fractionnya, jumlah hambatan setempat, dan fraction rasio. Ini keempat data yang harus kita selesaikan. Nanti dari data yang sudah ditabulasi ini kita akan gambarkan dalam bentuk grafik. Tabulasi data dan grafik tadi disimpulkan berdasarkan interpretasi dari hasil sondir yang ada pada tabel 1. Saya misalkan, kalau di masing-masing kelompok mendapatkan nilai tertinggi dari hasil penyondirannya 40 sampai dengan 80 atau berada di antara ini. Nah, artinya adalah lapisan tanahnya adalah sangat kenyal. Dia bukan berada di tanah yang keras, tapi tanah yang kenyal. Nah, logikanya kalau posisi konstruksi berada di atas tanah lapisan kenyal ini, apa solusi yang bisa kita berikan kepada rancangan desain dari pondasi? Kalau saya bisa bantu sedikit, di sini kita bisa mengganti model pondasinya, atau kita bisa menambah kedalaman pondasinya, atau kita juga bisa memperbesar luasan dari tapak pondasinya itu sendiri. Dan nanti bikin kesimpulannya berdasarkan dari interpretasi hasil penyondiran. Ya, sekarang kita coba lihat dulu data awal. Nah, data yang saya miliki saat ini berjumlah 36 titik kedalaman, mulai dari kedalaman 0 sampai dengan kedalaman 7 meter. Dari 36 bacaan ini saya memiliki data mengenai hambatan konus di setiap kedalaman titiknya dan jumlah hambatannya di setiap kedalaman titiknya. Nah, sekarang saya akan mentutorialkan. Yang pertama kita lakukan, kita isi biodatanya dulu, proyeknya di mana, lokasinya di mana, jumlah titik yang kita lakukan jumlahnya ada berapa. S-1 ini artinya sondir titik pertama. Kalau misalkan nanti ada 10 titik penyondiran, berarti di setiap tabulasi datanya dibikin kodenya di sini. Begitu juga tanggalnya, tanggal berapa kita melakukan praktikum, dikerjakannya kapan, yang memeriksanya siapa. Kita tinggal ngikutin aja, sama dengan nilai C dikurang dengan nilai B, kita enter. Nah, maka hasilnya 0. Begitu juga dengan nilai fraction. Itu untuk fraction itu kodenya adalah nilai E, dimana nilai E itu didapat dengan nilai D dikali dengan 2. Nah, kita langsung masukkan aja angka 2. Kita enter.
Nah, sedangkan jumlah hambatan pelekat karena ini jumlahnya jumlah kumulatif, kalau sekarang dia masih kosong berarti dia nilainya tetap 0. Sedangkan untuk jumlah hambatan setempat, dimana rumusnya F sama dengan D dibagi dengan 10. Otomatis kita masukkan aja di sini sama dengan nilai D-nya, kita klik nilai D, kita bagi dengan 10. Kita enter. Nah, sekarang untuk yang nilai fraction ratio itu kodenya adalah nilai G, di mana nilai G sama dengan nilai F dibagi dengan nilai B dikali dengan 100. Nah, sekarang kita buka dulu sama dengan buka kurung 2 kali. Kita klik nilai F kita masih 0. Habis itu kita bagi dengan nilai B-nya juga 0. Kita tutup kurung sekali. Habis itu kita kali dengan 100. Kita tutup kurung lagi, kita enter. Nah, di sini nilainya tidak terbaca, artinya karena semuanya masih 0. Karena dia masih 0, maka dia seperti itu. Kita abaikan saja itu dulu, nanti kita tinggal drag aja ini, atau tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Yang di bagian bawah sekali ini kita delete saja kelebihan. Sebelumnya kita cek dulu. Nah, di sini kan tadi saya sudah katakan untuk jumlah hambatan pelekat ini adalah jumlah dari kumulatif. Artinya seperti ini. Kita posisikan kursor kita di sheet kedua. Kita buka sama dengan di sana, sama dengan 0 ditambah dengan nilai 4, kita enter. Habis itu baru kita tarik dia ke bawah seperti ini. Nah, maka nilai terakhirnya itu semakin ke bawah semakin membesar. Artinya perlawanan tanah itu untuk setiap lapisnya itu makin ke bawah makin besar. Kurang lebih nilainya 902 kg per cm luas. Pak, kalau nilainya seperti ini itu artinya bagaimana, Pak? Artinya adalah meskipun fondasi kita di kedalaman 1,6 meter, nah, di sini dia sudah mampu menahan di 60 kg per cm luas. Makin dalam makin keras gitu. Karena kalau dihitung kekuatan per lapisnya kan seperti ini ya. Tapi karena dia tebal, maka dia memiliki kekuatan sebesar ini. Nah, jadi jangan khawatir kalau di data di lokasinya nilainya kecil-kecil. Tapi kalau dijumlahkan yang kecil-kecil itu jumlah kumulatifnya dia akan lumayan kuat untuk menahan beban. Tadi yang di sini nilainya div atau tidak dikenal. Nah, sekarang kita ganti aja dia dengan nilai 0. Kita enter. Nah, kurang lebih tabulasi datanya seperti ini. Kita akan membuat grafik mulai dari grafik fraction ratio, jumlah hambatan konus, dan sekarang kita akan bikin grafik. Pertama itu grafik kedalaman dan hambatan konus, dan yang kedua adalah kedalaman dengan hambatan pelekat, dan yang ketiga adalah grafik untuk kedalaman dan fraction ratio. Nah, agar memudahkan kita dalam membuat grafik, makanya kita tinggal copy aja nilai yang di sini. Nilai ini kita copy, kita taruh aja di sebelahnya. Kalau saya taruh langsung ke sebelahnya, kita Ctrl V di sini. Habis itu data yang kita butuhkan adalah jumlah hambatan konus. Hambatan konusnya adalah nilainya ini. Ini juga kita copy. Kita pindahkan juga dia ke sini. Kita Ctrl V. Nah, setelah itu kita ambil lagi nilai kedalaman yang ini. Kita Ctrl C, kita taruh lagi dia di sebelah kanan. Habis itu kita butuh jumlah hambatan pelekat. Jumlah hambatan pelekat. Nah, kolomnya yang ini kita copy. Kita perlihatkan lagi jumlah hambatan pelekat kolomnya yang ini. Kita Ctrl C, kita pindah dia ke kanan. Kita Ctrl V. Setelah itu kita ambil juga kedalaman lagi. Kita Ctrl C, kita pindah dia ke kanan, dan yang terakhir adalah fraction ratio. Fraction ratio ini kita blok saja, kelewat.
kita Ctrl C, habis itu kita Ctrl V. Nah, jadi data yang kita gunakan itu adalah data yang ini saja. Nah, sekarang biar tidak bingung, ini saya warnai dengan warna yang sama. Nah, ini data yang kita pakai untuk grafik yang pertama. Saya kasih warna biar mudah melihatnya. Dan yang berikutnya ini saya kasih juga warna yang berbeda. Dan grafik yang ketiga saya kasih juga warna yang ini. Oke, nanti inilah data yang akan kita gunakan untuk membuat grafik. Nah, untuk membuat grafik kita tinggal plot dua buah data ini sampai dia ke bawah. Kita blok, kita pilih insert. Nah, seperti ini. Setelah itu yang di sebelah kanan dan sebelah kiri dan sebelah bawah juga kita harus kasih nama biar paham itu angka-angka untuk nilai apa dan ini angka untuk nilai apa. Nah, kita bisa edit sendiri atau kita juga bisa menggunakan desain yang di sebelah sini, ada quick layout. Di quick layout ini sebetulnya sudah ada macam pilihan model dari grafik. Nah, saya biasanya gunakan yang bagian bawah. Nah, ini kita buang. Ini kita buang, dan di bagian kiri ini kita ganti namanya jadi hambatan konus. Hambatan konus, kita bikin satuannya kilogram per sentimeter kuadrat. Kita tutup kurung. Untuk kuadratnya kita blok dulu kuadratnya. Nah, ini bisa kita gunakan Ctrl Shift tambah biar dia naik. Nah, yang di bagian bawah ini kita ganti namanya jadi kedalaman. Kedalaman dalam satuan meter. Berikutnya kita rapikan juga ini. Karena kedalaman yang kita miliki itu kan cuma sampai 7 meter. Ini ada 8 meter, kita edit aja format axis. Nilai tertingginya kita ganti jadi 7. Enter. Ini lagi. Posisi dari bacaan kita ini kan horizontal ya. Kita pengennya dia vertikal. Ini alignment. Di alignment kita pilih dia posisinya vertikal yang mutar sejauh rotate 270 derajat. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang di bagian kedalaman atau yang bagian bawah kita juga edit dia jadi vertikal. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Sekarang grafik kita untuk hambatan konus, grafik untuk hambatan konusnya sudah jadi. Agar lebih lengkap lagi, teman-teman mahasiswa juga bisa bikin di sini semacam teks gitu. Tinggal diklik kanan atau di format dia ada nih, bikin text box, lalu bikin di dalamnya keterangan hambatan konus, satuan kilogram per sentimeter kuadrat, tutup kurung, Ctrl Shift. Nah, ini bisa diputar dan ukurannya bisa digedein dan alignmentnya diatur biar dia lebih rapi. Nah, hambatan konus kita yang tergede itu ada di bawah. Oke, ini grafik yang pertama. Dan untuk grafik yang kedua, untuk grafik jumlah hambatan lekat, kita juga bisa pakai nilai yang saya sudah tandai dengan warna kuning ini. Kita blok sampai dengan kedalaman berapa ini? Kedalaman 6,8. Yang 7 nggak usah karena nilainya nggak ada. Di kedalaman 6,8 itu kita ambil insert lagi, habis itu ambil ini scatter,
kita pilih yang ini juga boleh. Lalu pilih ini, tadi saya makainya yang ini. Nah kemudian ini bisa diposisikan sebelah yang ini. Nah series itu kita buang saja, kita delete. Nah yang untuk kedalaman tadi kan kita bisa ngeditnya ya, kita edit dia format axis, ambil yang ini size dan properties. Size properties kita ganti dia jadi rotate alt tab 270 derajat, dan yang ini juga kita rubah dia jadi rotate 270 derajat. Habis itu untuk spek nilai tertingginya di sini 150. Nah kalau di data dia tertinggi cuma 119, berarti kita cukup 150 aja kayaknya. Nah untuk yang kedalamannya yang perlu kita perhatikan sepertinya. Untuk kedalaman kita ganti dia jadi 7, kita enter, terus namanya lagi. Nah untuk namanya yang ini adalah kedalaman, kita blok, ganti dengan kedalaman, kasih satuannya meter. Yang untuk bagian atas itu kita ganti dengan tadi jumlah hambatan pelekat, jumlah hambatan pelekat dengan satuan kilogram per sentimeter. Nah terakhir ini untuk yang ini kita bisa bikin juga di sini, kita bikin lalu kita edit. Satuannya kilogram per sentimeter. Oke, ini udah jadi grafik yang kedua. Yang terakhir kita membuat grafik untuk fraction ratio ini. Kita juga blok datanya dulu, datanya sampai sini aja. Kita ambil insert, lalu kita ambil scatter, ini juga boleh. Setelah itu kita pilih format yang ini aja. Nah biar semuanya sama. Ini kita delete, kita edit terlebih dulu kedalaman, kita ganti dia jadi 7, kita enter. Habis itu yang perlu kita edit ini fraction rasionya. Fraction rasionya kita paling tinggi, kita lihat di tabel berapa yang kita punya fraction rasionya. Nah sepertinya saya salah datanya ini. Untuk fraction ratio saya ya ini salah nih, sama dengan ini, enter. Nah ini dia fraction ratio yang saya punya. Nah di sini kita bisa perhitungkan nilai tertinggi fraction ratio kita di sini di tabel berapa. Kalau saya punya 7, ini bisa kita perkecil jadi maksimumnya itu di angka 7,5 aja kali ya. Nah kayak gitu. Lalu untuk yang bagian bawah kita ganti dengan kedalaman satuannya adalah meter tutup kurung, dan yang ini adalah fraction ratio, satuannya juga harus dimasukkan di sana. Kalau untuk fraction ratio itu dia adalah satuan persen, kita tutup kurung. Tinggal yang terakhir adalah kita putar dia, dan ini kita ganti juga dia jadi rotate. Satu lagi kita ambil ini bisa kita copy, kita Ctrl C saja, kita pindahkan dia ke dalam sini, lalu kita nah ini kita pindah dia ke bawah,
Kita Ctrl A, bikin di sana fraction ratio. Satuannya adalah persen. Oke, kita posisikan dia di sini. Oke, ketiga grafiknya kita sudah selesai. Nah, saya akan perlihatkan secara keseluruhan. Nah, ini dia. Yang putih ini adalah data tabulasi kita. Ini kedalaman, ini hambatan konus, dan ini jumlah hambatan. Ini ketiga-tiganya kita dapatkan di lapangan. Dan yang kita olah di analitis yang hambatan pelekat, fraction, jumlah hambatan pelekat, hambatan setempat, dan fraction ratio. Untuk membikinkan dia jadi grafik, kita harus kelompokkan dulu. Kelompokkan jadi 3. Yang pertama ada kedalaman dan hambatan konus. Yang kedua adalah kedalaman dan jumlah hambatan pelekat. Dan yang ketiga adalah kedalaman dan fraction ratio. Nah, sekarang saya akan bantu untuk memperlihatkan bagaimana Pak cara bikin laporannya, bikin kesimpulannya, kata-katanya gimana. Oke, sekarang saya akan perlihatkan contoh dari laporan mahasiswa yang sebelumnya. Nah, ini adalah contoh dari laporan Praktikum Mekanika Tanah 1 untuk Universitas Pertamina. Yang pertama ada judul, logo kampus, nama kelompok, dan program studi. Setelah itu di sini dibikin, kalau misalkan ada asistensi, dibikin tanggal dan keterangan perbaikannya, lalu ada paraf dari asisten atau dari instrukturnya. Setelah itu ada daftar isi, dibikin di sini daftar isi, apa saja isi laporannya. Yang pasti kita samakan aja ya, biar kita berstandar gitu. Arti berstandar itu kita mengikuti standar di kampus-kampus negeri yang lainnya. Pertama ada cover, lembar asistensi, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Isi dari pendahuluannya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan praktikum, teori dasar. Nah, isi dari bab 2-nya adalah metode praktikumnya gimana, jelaskan alat dan bahan yang dipakai, proses langkah kerjanya. Bab 3 ada isinya hasil dan pembahasan. Hasil, pembahasan. Bab 4 ada kesimpulan. Dan terakhir adalah daftar lampiran. Sekarang saya mau perlihatkan isi dari kesimpulan. Nah, di sini mahasiswanya menjelaskan yang pertama adalah besar hambatan konus pada percobaan sondir diketahui dengan membaca bacaan pada manometer ketika menyondir sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Besarnya perlawanan geser atau nilai Fs dihitung dengan membagi hambatan pelekat dengan luas konus atau A. Hambatan rasio diperoleh dengan membagi perlawanan geser dengan hambatan konus. Untuk total hambatan pelekat dapat diperoleh dengan menambah perlawanan geser dengan nilai Fs tiap per 20 cm. Nilai untuk masing-masing parameter dihasilkan dapat dilihat pada tabel 3.2.1. Setelah melakukan praktikum sesuai dengan prosedur yang tertera, akan didapatkan data-data yang digunakan untuk menentukan jenis tanah melalui grafik klasifikasi tanah. Bisa menggunakan grafik Robertson dan Campanella. Nah, ini saya belum menjelaskannya, ini harusnya dosen yang bersangkutan yang menjelaskan, karena ini ada di materi kuliah. Ini artinya untuk melihat karakter tanah kita di bagian di paling dasar itu, jenis butirannya gimana, berbutirkah, berpasirkah, atau lumpurkah, atau tanah cadas. Nah, di Robertson Campbell ini bisa dia memperkirakan dari kekuatan tanah. Nah, karakter tanahnya itu bisa dilihat dari grafik. Untuk lebih pastinya tentu kita harus mengambil data sampelnya dengan menggunakan handbore. Handbore itu adalah bor tangan. Kita ngambil data sampel tanah sampai kedalaman 7 meter, lalu kita ambil pakai tabung ke atas. Nanti tanah sampel yang udah masuk tadi ke dalam tabung kita bawa ke labor, lalu kita keluarkan. Di sana nanti kita akan uji kadar air, berat jenis, klasifikasi tanahnya, habis itu koefisien gesernya. Data yang diperoleh tadi diolah dan didapatkan bahwa tanah di kedalaman 5,4 meter yang ditinjau terdiri dari beberapa jenis tanah, yaitu clay, sensitive fine aggregate, sand sill to clay, sill, clay sill to sill clay,
Nah, ini jenis-jenis tanah yang setiap perlapisan yang dia dapatkan. Nah, kalau kita lihat isi lampirannya kurang lebih seperti ini. Di setiap kedalaman dia menjelaskan mulai dari kedalaman, saya contohkan 0,4 meter. Nah, 0,4 meter ini ada seperti nilai yang sama, harusnya dia tidak boleh sama, ini nilainya sama. Nah, saya contohkan di nomor 6 aja. 0,6 ini pertama bacaan konusnya 13 dan bacaan keduanya 14. Nah, di sini dia dapat unit hambatan pelekatnya itu sebesar 0,098. Habis itu kita lihat juga fraction rasionya dia dapat 0,755. Dan jenis tanah yang dia miliki itu adalah sand sill to clay. Sand itu artinya pasir, sill itu dia seperti lumpur, clay itu tanah liat. Nah, ini karakter tanahnya, jenisnya seperti ini. Adik-adik mahasiswa semuanya bisa mencobakannya dan bikin laporannya per satu laporan per kelompok. Kalau ingin mencobakan menggunakan grafik ini juga boleh. Karena saya belum mengajarkan bagaimana cara membacanya, maka saya tidak memaksakan untuk memakai seperti ini. Tapi kalau ingin mencoba untuk lebih menggali kemampuan diri, itu sangat bagus sekali pakai tabel ini. Cara baca tabel ini sangat mudah. Kita menggunakan dua nilai. Yang pertama itu fraction ratio dan yang kedua yaitu con resistance. Con resistance itu perlawanan konus kita. Contoh pada kedalaman 0,6, con resistance kita itu nilainya sekitar 20. Nah, di sini kita lihat dulu posisinya yang 20. Ini 10, berarti kurang lebih di sini lah ya kira-kira. Habis itu kita lihat juga di tabel kita fraction ratio kita berapa. Misalkan 0,7 atau nilainya 7 aja. Kita cari posisi yang berada di nilai 7. Kalau 0,7 berarti dia di bawah, tapi kalau dia 7 berarti dia ada di posisi yang ini. Ini 20, 7-nya di sini. Nah, ini tarik ke atas, berarti kita berada di zona 11. Nah, di zona 11 ini kita lihat keterangannya, zona 11 itu jenis tanahnya apa. Nah, ini adalah jenis-jenis tanah berdasarkan wilayah. Misalkan tadi kita contohkan con resistance kita berada di angka 20 dan fraction ratio kita berada di angka saya contohkan tadi 7 ya. Kalau 7 dia di sini, kita tarik sejajar dengan yang nilai 10. Kurang lebih dia berada di sini. Atau saya bantu pakai pensil. Nah, kita coba tarik dari nilai 20 ini ke sini ke 7. Nah, dan dari nilai 7 ini kita tarik juga ke atas strap. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Berarti data kita berada di wilayah 11. Nah, wilayah 11 ini artinya tanahnya berkarakter very stiff fine grade. Nah, ini tanahnya sudah mendekati dengan tanah yang sangat baik dan keras. Karakter tanahnya itu berbutir biasanya kalau yang fine grain. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Cara bacanya nanti silakan dicobakan dalam pembuatan laporannya. Saya harapkan semuanya bisa dan masing-masing kelompok juga bisa. Belajar jangan mengharapkan nilai, melainkan adalah mengharapkan penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Karena target belajar praktikum mekanika tanah bukanlah nilai, melainkan kita bisa dipakai atau kemampuan kita itu dibutuhkan di tempat kita bekerja. Nah, salam dari saya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.